isu strategis, belum optimalnya hilirisasi industri, kemudian belum optimalnya pelaksanaan transformasi ekonomi hijau, dan belum optimalnya pemenuhan infrastruktur. Infrastruktur memang luar biasa, apalagi sekarang ada efisiensi yang kita harapkan. Akses jalan Malino Krayan itu 2024 kemarin tuntas, ternyata belum tuntas juga. Kemudian belum optimalnya kualitas SDM ini, kemudian optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kelola perbatasan. Kami lanjut pimpinan, masalah penyelenggaraan pemerintahan. Transfer dana pusat daerah, Pak. Siap. Transfer dana pusat ke daerah. Kami sampaikan transfer. Ini sangat sedih lagi kami membaca, pimpinan. Penyesuaian alokasi transfer ke daerah pada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdampak signifikan pada pemenuhan alokasi mandatory spending tahun anggaran 2025 bersumber dari dana perimbangan. Yang untuk pendidikan ini 752 miliar, 8, kemudian setelah penyesuaian dapat 769,564 miliar. Ini sudah terpenuhi untuk tahun untuk pendidikan. Untuk pelayanan publik itu alokasi sebelumnya sebelum penyesuaian 973,9 miliar. Setelah penyesuaian 792,08 miliar. Ini belum terpenuhi dan pengawasan juga belum terpenuhi. Untuk transfer pendapatan transfer di tahun 2024 pimpinan 2,4 triliun. 2,4 triliun, sedangkan untuk tahun 2025 itu hanya 469 miliar. Nah, Kaltara ini adalah wilayah perbatasan, gerbang wajah Indonesia. Wajah Indonesia pimpinan. Etalase Indonesia sebenarnya. Kalau kita berdiri di Sebatik melihat ke Tawau, itu gedung-gedung menyala luar biasa. Tapi kalau kami berdiri di Tawau melihat ke Sebatik, gelap gulita. Di samping itu pimpinan, Kaltara juga merupakan wilayah 3T. Yang selanjutnya juga Kaltara adalah penjaga kelestarian hutan, paru-paru dunia. Nah, kalau kami ini hanya mendapat dana transfer hanya 469 miliar, terkurang lebih kurang 2 triliun, mau berbuat apa? Sedangkan kami di sana kalau misalnya mau ke Krayan harus pakai pesawat, mau ke Pujungan harus pakai pesawat, mau ke Apokayan harus pakai pesawat. Kalau mau lewat sungai itu bisa bermalam semalam. Berarti dengan tantangannya harus persiapkan nyali karena kita harus melewati arum-arum jeram yang cukup deras. Waktu kami melewati darat, satu anggota kami dari PUPR terjatuh dari perahu, meninggal dunia. Kemudian realisasi pendapatan yang ingin kami sampaikan, 85% APBD dari dana transfer, formula DAU kurang adil. DBH terlambat dan saya kira juga ini kurang adil. Kenapa saya bilang kurang adil? Kaltara ini tambangnya batu bara cukup banyak. Kemudian sawit cukup banyak. Sampai ribuan hektar. Tetapi kami mendapat kucuran hanya setitik, setetes. Adilnya di mana? Adilnya di mana pimpinan? Ratusan ribu hektar, kemudian berpuluhan tambang, 20 PKS, pabrik kelapa sawit maksudnya, 20 PKS, kita tidak tahu setiap tahun itu CPO itu berapa ribu ton yang diekspor. Kami hanya dapat per tahun 9 miliar. Adilkah? Saya yakin ini tidak adil pimpinan. Saya kira sama juga dengan saudara-saudara kami dari Papua yang memiliki tambang emas.
Kami juga ada satu tambak emas tapi sudah tutup PT Sago. Sudah lama tutup, saya nggak tahu kenapa tutup. Itu mengenai dana transfer untuk Kalimantan Utara pimpinan. Kami lanjut gambaran BUMD. Di Kaltara, di Kabupaten Tanah Tidung ini ada Perumda, perusahaan air minum, kemudian dan perusahaan daerah Upuntaka ada 2, di Kabupaten Malindo juga ada 2, kemudian Nunukan hanya 1, Tirta Taka, di Tarakan ada 4 pimpinan, di Bulungan ada 3, sedangkan di provinsi ada 2. Jadi 1 BUMD jasa keuangan. PT Bidang Kaltara Jaya juga butuh dukungan dalam hal serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup yang belum terlaksana. Ini kalau sudah diserahkan, saya yakin semua 55 rumah sakit tidak dibawa keluar lagi dari Kaltara, tetapi kita kelola dan menjadikan aset dari daerah. Kami lanjut.